Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi dan hari ini kita akan membahas hal yang sering dibicarakan oleh orang-orang dan hal yang sering dibicarakan untuk masa depan ya, teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bakat, minat dan juga karir ya. Tiga kata ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Karena ketiga kata ini adalah hal yang akan menentukan masa depan kita ke depannya. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, kita akan harus tahu dulu apa itu bakat, apa itu minat, dan juga apa itu karir. Nah, bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah dikenal dalam dirinya. Kemudian minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan suatu hal yang berharga bagi orang. Dan karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Nah, bakat itu kita bisa dapatkan dari diri kita sendiri, dari kita kecil. Biasanya terlihat ketika kita kecil. Misalkan, bakat kita dalam bidang olahraga atau bakat kita dalam bidang akademik itu biasanya terlihat ketika kita masih di usia dini. Bisa dari usia 5 tahun ataupun di usia SD ataupun SMP baru kelihatan bakat kita. Kemudian minat ini adalah hal yang sebetulnya harus dikembangkan ya, karena minat ini adalah kemauan kita untuk menunjukkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang ingin kita tunjukkan kepada orang-orang terhadap apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menjadi seorang pesepak bola. Kita tidak punya bakat sepak bola, tapi kita punya kemauan untuk menjadi seorang pesepak bola. Dan disitulah kita harus mengejar minat tersebut untuk menjadi sebuah karir. Nah, dari bakat ataupun minat, karirnya itu akan saling berkesinambungan. Misalkan, kita ambil contoh dari dua pemain sepak bola yang sering dibanding-bandingkan, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi adalah pesepak bola yang memiliki bakat. Sejak dia kecil, dia selalu bermain bola, dia memiliki bakat dalam bermain bola, walaupun dia memiliki kekurangan di tinggi badannya. Ya, memiliki kekurangan di tinggi badannya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat dia menjadi pesepak bola profesional seperti sekarang ini. Dan sekarang dia berada di PSG, yang dulunya ketika dia di Barcelona dia memenangkan banyak sekali gelar. Kalau dari Cristiano Ronaldo, itu adalah pemain yang berdasarkan minat, karena latar belakangnya dulu dia sering diejek, bahkan sama gurunya sendiri dia sering diejek ketika umur 6 SD. Dia tidak akan sukses dan dia melempar bangkunya ke gurunya ya, melempar bangkunya dan ya amarah ya guys ya. Nah, dari situlah muncul minat untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi seorang pesepak bola. Dan bisa dilihat dari sekarang, Cristiano Ronaldo masih bermain bola di level tertingginya, yaitu sekarang di Liga Inggris di Manchester United. Dan dia juga memenangkan banyak sekali prestasi juga dari negara maupun dari klub. Kedua pemain ini sama-sama memiliki prestasi, namun memiliki jalan yang berbeda. Lionel Messi dari bakat dan Cristiano Ronaldo dari minat. Tapi karir mereka terus berkembang karena mereka selalu melatihnya dan selalu mendalami apa yang mereka lakukan dan mereka inginkan, dan tercapailah suatu karir yang mereka dapatkan. Nah, tetapi bakat atau minat itu sendiri tidak akan membuat seseorang menjadi sukses atau mendapatkan karir yang gemilang jika tidak dibarengi dengan 4 hal. Yang pertama itu mengamati. Mengamati apa bakat yang kita punya. Mengamati apa minat yang kita inginkan. Mengamati bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Yang kedua adalah latihan. Hal yang sangat penting dalam sebuah pengembangan bakat atau minat adalah dengan melatih hal tersebut. Karena dengan latihan kita bisa untuk menguji dan juga untuk mengevaluasi apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang harus kita pelajari kembali. Dan disitulah latihan diperlukan.
Kemudian yang ketiga, disiplin. Ini salah satu hal yang sangat-sangat riskan dan sangat-sangat berisiko jika tidak dilakukan secara baik. Karena ketika kita tidak berdisiplin, bisa dibilang berdisiplin dalam contoh misalkan yang sederhana saja, berdisiplin dalam masuk sekolah ya. Biasanya kalau misalkan sekolah SD, SMP, SMA biasanya itu jam 7 itu sudah masuk ya. Dan ketika kita tidak berdisiplin maksudnya, kita akan mendapatkan punishment atau kita akan mendapatkan hukuman, dan disitulah kita harus menerima hukuman tersebut. Nah, berdisiplin di sini artinya adalah berdisiplin untuk mengatur waktu agar semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama sehari ini, selain kegiatan wajib yaitu belajar, kita juga bisa mengembangkan bakat kita. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka yang membebaskan siswanya untuk mengembangkan apa yang mereka minat, apa yang mereka punya bakat, seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu konsisten. Ini juga salah satu hal yang sangat-sangat sulit. Bisa dibilang sangat sulit. Karena kenapa? Ketika kita ingin memulai sesuatu, kita memulainya dengan senang hati, tapi lama-kelamaan itu akan menjadi bosan. Itu beberapa hal yang pernah saya juga pernah mengalaminya, karena ketika kita mengatur waktu, terkadang kita disibukkan dengan hal yang kadang tidak sesuai jadwal. Terkadang ada hal-hal yang tiba-tiba datang, hal-hal yang penting yang tiba-tiba ada, yang tiba-tiba harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Dan itu mempengaruhi konsisten dalam pengembangan bakat ataupun pengembangan minat. Dan itu juga berlaku kepada saya, karena saya juga sering sekali mendapatkan hal-hal seperti ini, sering mengalami hal-hal seperti ini. Dan inilah adalah kunci kesuksesan, itu adalah salah satunya adalah konsisten. Ini yang paling berat. Karena ketika kita sudah konsisten dengan apa yang kita tujukan, apa yang kita inginkan, apa pengembangan bakat dan minat yang kita lakukan, ini akan benar-benar membuat diri kita ini menjadi lebih dan lebih menguasai bakat dan minat kita. Seperti itu. Dan juga hal-hal seperti itu terkadang membuat kita down, bosan, jenuh, dan hal-hal sebagainya, malas. Itu membuat kita terasa tidak memiliki semangat untuk menghadapi apa yang kita lakukan. Karena kita melakukannya terus-menerus, konsisten, dan itu saja. Istilahnya seperti itu. Tetapi ketika kita berada di titik tersebut, kita harus mendapatkan mood booster. Kita harus mendapatkan asupan mood kita kembali, agar kita semakin senang, agar kita semakin rileks, agar kita semakin ingin untuk mengembangkan karir kita, mengembangkan bakat dan minat kita untuk karir kita ke depannya. Salah satunya adalah dukungan dari orang-orang sekitar. Salah satu hal yang terpenting dalam pengembangan bakat dan minat adalah dengan dukungan dari orang-orang sekitar. Ketika ada orang yang mendukung dengan apa yang kita lakukan, dengan apa bakat yang kita punya, dengan apa minat yang kita lakukan, yang kita latih, yang kita disiplinkan, yang kita konsistenkan, maka itu bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk menghadapi semua hal-hal tersebut. Dan disinilah support, baik itu dari teman, dari orang tua, maupun dari keluarga, ini sangat penting. Karena dukungan dari mereka akan berdampak kepada kita sendiri. Lalu bagaimana ketika kita tidak dipercayai atau belum diberi kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang kita suka, melakukan hal-hal dari bakat dan minat kita, karena takutnya masa depannya akan buruk. Nah, kita harus meyakinkan dan kita harus membuktikan bahwa kita ini bisa.
Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang ingin kita lakukan. Karena dari situlah mereka akan melihat bahwa kita bisa, bahwa kita akan mampu untuk meraih masa depan. Dan disitulah support mereka akan mendorong kita untuk bersemangat mendapatkan karir yang gemilang. Dan dari situlah semua hal akan menjadi luar biasa. Ketika seseorang memiliki bakat, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, mereka harus punya dukungan. Karena ketika mereka tidak memiliki dukungan, mereka tidak akan memiliki percaya diri atau menurunkan percaya diri mereka. Dan disitulah sebuah hal yang buruk akan terjadi. Karena ketika mereka tidak memiliki percaya diri, mereka akan terpuruk. Mereka tidak ingin melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena dikekang dengan hal-hal tersebut, dengan hal-hal yang kalau misalkan mengikuti minat, mengikuti bakat, maka akan jelek, akan ini. Tapi ketika mereka mendapatkan dukungan, mereka mendapatkan support dari kita, mendapatkan support dari orang-orang di sekitar mereka, maka percaya diri mereka akan naik. Dan disitulah mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka dukung kepada kita atau support mereka kepada kita itu membuat kita menjadi lebih pede untuk meningkatkan bakat dan minat kita, untuk membuktikan bahwa kita bisa meraih sesuatu prestasi yang gemilang ataupun meraih suatu karir yang gemilang nantinya. Karena dukungan dan percaya diri adalah dasar dari semuanya. Minat, bakat bisa dicari, karir bisa dilatih, bisa dilakukan dengan proses-proses yang tadi dijelaskan. Tapi ketika dukungan, ketika percaya diri tidak ada, semua tidak akan baik-baik saja. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.